Tetapi jangan salah, kartu prakerja ini bukan untuk menggaji pengangguran karena kartu ini fungsinya untuk memberi bantuan biaya pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Dalam video kemarin kita udah bahas tentang bagaimana cara mendapatkan token listrik gratis sebagai bantuan dari pemerintah ya teman-teman. Dan untuk video lengkapnya teman-teman bisa cek videonya. Namun dalam video kali ini yang ingin aku bahas adalah bagaimana cara mendaftar kartu prakerja yang juga adalah menjadi salah satu bantuan dari pemerintah juga. Dan kita akan kupas secara tuntas dalam video ini ya teman-teman ya. Pemerintah akan segera merilis kartu prakerja pada bulan April tahun 2020, tepatnya pada minggu kedua. Dan sekarang itu adalah tanggal 8 April, jadi kurang lebih dalam minggu ini kartu prakerja ini akan dirilis ya teman-teman. Jadi kita akan coba pelajari seperti apa kartu prakerja ini dan apa saja yang perlu kita siapkan agar nanti ketika dirilis kita sudah bisa langsung mendaftar ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman yang berhak ya tentunya ya. Karena di sini ada beberapa kategori juga. Karena kartu prakerja ini dimaksudkan sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi para pegawai yang mengalami PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, atau para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset. Nah ini tuh tepat banget dalam situasi dan kondisi sekarang ya teman-teman ya. Dan di luaran sana juga banyak berita yang mengatakan bahwa kartu prakerja ini ditujukan hanya untuk teman-teman yang tidak bekerja atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah itu bisa dibilang tidak benar karena di sini jelas disebutkan bahwa kartu prakerja ini itu juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang berstatus sebagai pegawai yang di PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset. Jadi buat teman-teman silahkan disimak videonya dan kita akan bahas apa saja persyaratan dan manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, itu pastikan koneksi atau jaringan internet stabil. Karena yang sama kita tahu, ketika situs ini dirilis atau kartu prakerja ini dirilis, maka pasti akan banyak sekali masyarakat yang akan langsung mengakses situs tersebut. Kemudian yang kedua, itu adalah buat akun kartu prakerja. Nah, untuk saat sekarang ini masih belum bisa kita lakukan karena memang masih belum dirilis. Kemudian yang ketiga, itu adalah siapkan data diri yang diperlukan. Dilansir dari econ.go.id, pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari program kartu prakerja tersebut akan dipercepat sebagai salah satu langkah implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program kartu prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020 dengan bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp3.550.000. Insentif sebesar Rp3.550.000 ini terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 setiap kali survei selama 3 kali survei atau sejumlah Rp150.000. Jadi, setiap peserta atau pemegang kartu prakerja akan mendapatkan bantuan insentif pelatihan sebesar Rp3.550.000 selama pandemi COVID-19 ini. Namun perlu diketahui bahwa setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 kali. Kemudian bantuan insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal 1 kali pelatihan. Nah, masa pemberian bantuan insentif ini hanya akan berlaku 3-4 bulan saja. Dengan adanya bantuan prakerja ini, diharapkan para pekerja dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa alokasi yang disediakan untuk kartu prakerja ini adalah sebesar Rp10 triliun, yang nantinya perorangan akan mendapatkan insentif sebesar Rp1 juta per tahun. Lalu apa saja manfaat dari kartu prakerja ini? Yang pertama, itu adalah para pemilik kartu prakerja dapat mengikuti pelatihan-pelatihan secara offline maupun online. Yang kedua, para pemilik kartu prakerja juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan secara online maupun offline. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pastinya para pemilik kartu prakerja akan mendapatkan dana insentif dari pemerintah.
Nah, namun untuk mengikuti kartu prakerja ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon pemilik kartu prakerja hanya berasal dari kalangan warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, usia minimal untuk mendaftar kartu prakerja itu adalah 18 tahun. Jadi buat teman-teman yang di bawah 18 tahun itu masih belum bisa untuk mendaftar. Kemudian selanjutnya, para penerima kartu prakerja juga harus dari kalangan yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Jadi buat teman-teman yang masih dalam dunia pendidikan, masih sekolah, itu tidak bisa mendaftar kartu prakerja ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pelatihan yang disiapkan untuk mengasah kemampuan peserta kartu prakerja terdiri dari dua metode pelatihan. Yang pertama, metode yang digunakan dalam fasilitas pelatihan adalah secara online maupun offline. Para pemilik kartu prakerja nantinya dapat menggunakan layanan-layanan sistem informasi dari Ketenagakerjaan atau Sisnaker. Nah, lalu bagaimana cara memiliki atau membuat kartu prakerja? Oke, dilansir dari prakerja.kemenaker.go.id, berikut ini adalah cara mendaftar dan memiliki kartu prakerja. Yang pertama, itu adalah peserta yang menginginkan kartu prakerja diminta untuk mengakses pendaftaran melalui website resmi prakerja.go.id, kemudian klik tombol daftar yang nanti akan kita coba cek situsnya. Di sini juga terdapat gambarnya. Kemudian selanjutnya, peserta yang mendaftar kartu prakerja akan diminta untuk melakukan penginputan data atau mengisi formulir pendaftaran secara online. Para petugas Disnaker akan mendampingi peserta saat melakukan pendaftaran secara kolektif. Jadi, pendaftarannya ini secara online ya teman-teman. Makanya tadi dikatakan bahwa kita harus menyiapkan internet yang stabil ketika pendaftaran ini dirilis ya teman-teman ya, kurang lebih dalam minggu ini. Kemudian yang ketiga, nantinya para peserta prakerja harus mengikuti dan melalui seleksi online berdasarkan kemampuan dasar dan motivasi atau sama seperti tes kemampuan dasar. Kemudian yang keempat, para peserta prakerja akan diminta untuk memilih pelatihan yang diisyaratkan oleh industri. Kemudian untuk mengikuti pelatihan dan para peserta dapat membayarnya dengan saldo yang ada di dalam kartu prakerja. Berarti nanti uangnya akan berada di kartu prakerja tersebut ya teman-teman ya, bukan tunai. Kemudian yang kelima, para peserta langsung akan mengikuti pelatihan resmi dan akan diberikan sertifikat pelatihan dari lembaga resmi pemerintah. Dan yang keenam, setelah itu Anda akan diminta untuk memberikan ulasan dan rating terhadap lembaga pelatihan melalui Sisnaker. Kemudian setelah itu Anda akan mendapatkan insentif yang akan ditransfer dalam 3 tahap ke saldo kartu prakerja. Jadi bukan ke ATM ya. Jadi itu langsung ke kartu prakerjanya. Yang 8, kemudian Anda akan dimintai jawaban mengenai suatu survei. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui feedback atau efektivitas dari program, kesesuaian, pelatihan, dan penempatan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9, setelah selesai melakukan pendaftaran serta sudah mengikuti semua tahap hingga selesai, Anda bisa memeriksa status pendaftaran melalui akun yang sudah kamu daftarkan dan klik cek status pendaftaran. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini untuk login, tapi nanti kita akan coba cek apakah kita sudah bisa daftar sekarang atau belum ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-10, Anda bisa login dengan mengakses halaman resminya di www.pekerja.go.id dengan klik login atau masuk, kemudian masukkan email atau nomor ponsel dan kata sandi. Anda bisa login kapan saja di mana saja melalui PC maupun ponsel. Nah, kalau nanti sudah dirilis, aku sarankan bagi teman-teman itu menggunakan PC ya. Karena kalau menggunakan ponsel, takutnya nanti karena servernya banyak diakses oleh orang, itu agak sedikit lelet ya. Jadi kalau bisa menggunakan PC. Dan kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan, dan pegawai. Namun, prioritas kartu prakerja ini diberikan pada pencari kerja usia muda. Dengan adanya kartu prakerja diharapkan dapat membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. Kartu prakerja ini juga bermanfaat sebagai solusi pengurangan biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan. Hal ini juga berguna dalam mendorong komplemen dari pendidikan formal sehingga dapat memajukan semangat bekerja seseorang. Kartu ini didesain sebagai sebuah program yang dikemas agar dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan seorang calon pekerja. Prakerja ini juga memberi jalan seseorang untuk mencari, membandingkan, memilih, dan mengevaluasi suatu pekerjaan. Kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
Program ini menjadi wujud kerjasama pemerintah dengan swasta dalam melayani masyarakat serta gotong royong memajukan sumber daya manusia unggul. Tetapi jangan salah, kartu prakerja ini bukan untuk menggaji pengangguran karena kartu ini fungsinya untuk memberi bantuan biaya pelatihan. Bagi Anda yang sudah bekerja juga boleh memanfaatkan kartu prakerja ini untuk peningkatan kompetensi kerja, namun tetap saja kartu ini diprioritaskan untuk para pemuda yang belum bekerja. Perlu diingat, bantuan dari kartu prakerja ini tidak diberikan secara tunai alias diberikan secara non-tunai, yaitu melalui kartu prakerja. Dan kartu prakerja ini hanya bisa digunakan oleh atas nama pemilik kartu saja dan tidak bisa dipindah tangankan. Jadi buat teman-teman nanti yang akan mengisi data, jadi gunakanlah identitas asli teman-teman semua ya. Insentif kartu prakerja juga dapat digunakan untuk meringankan biaya yang sudah kamu habiskan ketika pelatihan seperti makan, transport, pulsa, atau juga untuk meringankan biaya selama mencari pekerjaan. Dilansir dari Instagram resmi @prakerja.go.id, pendaftaran kartu prakerja dibuka mulai minggu kedua di bulan April tahun 2020 ini. Jadi buat teman-teman silahkan disiapkan beberapa data yang nantinya tentu akan dibutuhkan, mentalnya juga, karena juga ada tesnya juga. Dan sekarang kita akan coba masuk ke situs resmi prakerja.go.id, tampilannya seperti apa, apakah sudah bisa login atau belum ya. Oke, dan kita akan coba cek seperti apa situsnya. Untuk saat ini masih bisa dibuka. Untuk di bagian home, itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kartu prakerja. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman bisa baca ulang lagi untuk mengetahui lebih detailnya. Dan untuk sekarang ternyata sudah dibantu atau bekerja sama dengan beberapa unicorn juga ya, termasuk ada Tokopedia juga, Bukalapak, Link Aja. Dan luar biasa juga kalau menurut dugaan sementara aku, nanti kita juga akan bisa bertransaksi melalui Tokopedia dan Bukalapak. Jadi akan ada beberapa seminar-seminar nanti yang bisa kita ikuti. Dan kita bisa cek berapa tarifnya dan seperti apa detailnya melalui Tokopedia dan Bukalapak. Dan mudah-mudahan saja dengan adanya Tokopedia, Bukalapak, dan beberapa brand lainnya itu bisa meringankan ya. Meringankan dan membantu agar teman-teman bisa lebih mudah untuk melakukan pelatihan di online maupun di offline-nya ya teman-teman ya. Oh, kemudian itu saja. Jadi untuk saat sekarang ini memang masih belum ada button untuk login seperti yang udah pernah kita lihat di foto yang tadi. Kita akan tunggu insya Allah dalam minggu ini, karena seperti yang sudah dibilang bahwa kartu prakerja ini akan dirilis pada minggu kedua bulan April, berarti di kisaran tanggal 8 sampai tanggal 15 atau tanggal 14. Sekarang adalah tanggal 8 ya, hari pertama di minggu kedua. Berarti kita akan tunggu beberapa hari lagi, insya Allah akan dirilis. Dan jangan lupa buat teman-teman standby terus, berarti ada dua situs yang harus kita tunggu, harus kita cek terus. Yang pertama adalah situs resmi dari PLN atau pln.go.id, di mana di situ kita bisa mendapatkan dan potongan token 50% bagi teman-teman yang menggunakan daya 900 volt yang bersubsidi. Dan ini hanya berlaku bagi teman-teman yang menggunakan token listrik bersubsidi ya, bukan untuk segala jenis token listrik. Dan video lengkapnya aku udah bahas di video aku sebelumnya, jadi teman-teman silahkan cek ya. Dan untuk situs resmi PLN memang untuk saat sekarang ini sedang ada kendala dan akan segera diperbaharui paling lambat itu tanggal 11 April, kurang lebih 3 hari lagi. Jadi buat teman-teman silahkan dipantau terus perkembangan situsnya, dan ketika teman-teman sudah bisa mendapatkan token di situ, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa langsung mendaftar ya. Dan untuk situs dari prakerja.go.id kita tunggu dalam minggu ini. Dan jangan lupa nanti ketika sudah dirilis, tulis juga di kolom komentar, jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa segera mendaftar. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan video kali ini itu aku mengambil sumber dari tribunnews.com dan juga prakerja.go.id. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini, terima kasih banyak udah nonton, see you in the next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.